Kenapa jatuh kah dari lahir? Jatuh? Ada ibu sempat berjalan, jatuh kemudian terpisah berjalan. Oh jatuh. Oh sudah 4 tahun. Dicatat aja namanya. Nanti saya ada undang kayak terapi begitu nanti buat lihat siapa tahu bisa. Aduh setengah mati ini kursi rodanya kurang bagus ini. Kursi rodanya dia ndak. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh mau jadi polisi. Ikut saya berangkat aja yang tanggal 19 ini. Ya. Mamanya yang mana? Ya berdua ya. Nanti saya kasih lihat orang yang bantu saya bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan semua yang saya kasihi di Halmahera Barat. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi juga sebagai mantan kader PKK, mantan ketua PKK Pulau Morotai. Saya tahu segala keluh kesah PKK. PKK ini adalah organisasi dengan jumlah anggota terbanyak se-Indonesia, dan tugas dari PKK adalah mensejahterakan dari level terkecil yaitu keluarga. Harapan saya ke depan PKK bukan hanya kegiatan seremonial, tapi benar-benar menyentuh, memberdayakan keluarga dari desa untuk Maluku Utara. Tulang punggung dari sebuah negara itu adalah ketika desanya kuat. Ketika desanya kuat secara ekonomi, ketika desanya kuat secara literasi keuangan, maka desa kuat, kabupaten kuat, provinsi kuat, negara pun kuat. Masih banyak PR, terutama yang bisa dilakukan di level desa, yaitu stunting. Stunting itu bisa dicegah ketika masih dalam kandungan dan 1000 hari pertama. Oleh karena itu, di level posyandu memberikan bantuan susu untuk ibu hamil dan susu untuk bayi, balita itu sangat penting. Kita sedang membangun suatu sistem bekerja sama dengan PMD, Puskesmas, Posyandu, P3A, PKK, sehingga akan ada anggaran yang turun langsung ke posyandu, bahwa anggaran stunting itu jangan hanya sosialisasi. Jadi daripada anggarannya habis untuk sosialisasi, karena solusinya sebenarnya salah satu yang terbanyak itu adalah makanan bergizi. Tahun depan anggaran stunting akan kita alokasikan untuk kasih telur, kasih susu ibu hamil, kasih susu untuk bayi dan balita. Kita pun ada kerjasama dengan Bulog. Ada mungkin di Halbar aja kita putuskan ambil satu titik posyandu uji coba dengan Bulog, ada beras yang mengandung ekstra vitamin untuk mencegah stunting. Kita akan uji coba selama 3 bulan dan melihat apakah ada perubahan yang signifikan. Saya juga pesan dalam momen ini kepada ibu-ibu bahwa saat ini Maluku Utara tingkat pelecehan kepada anak dan perempuan itu masih tinggi, dan perlindungan itu bisa dimulai dari level keluarga. Harus jelaskan kepada anak perbedaan antara kasih sayang dan pelecehan. Ada bagian-bagian tertentu dalam badannya yang tidak boleh disentuh selain oleh ibunya saja, bahkan oleh bapaknya pun tidak boleh. Itu harus sosialisasikan dengan baik. Saya titip untuk Ibu Ketua PKK Maluku Utara dan Ibu Ketua PKK Halmahera Barat untuk kegiatan rutin itu terus dilakukan, karena yang bisa melindungi anak-anak adalah diri dia sendiri, dan yang bisa melindungi anak itu level berikutnya adalah ibunya. Jadi mohon anak masing-masing dijaga dengan baik, luangkan waktu, kurangin main sosmed, kurangin bakar lota, lihat anaknya di mana. Jangan anak main di tetangga sampai besok mama melupa anak di mana. Boleh?
Habis itu baru kasih salah tetangga, kasih salah polisi, kasih salah semua. Mama tanggung jawab jaga anak. Kasih tahu dari kecil, tidak boleh izinkan orang lain sentuh bagian-bagian tertentu. Tidak boleh main di rumah yang orang tidak dikenal. Tidak boleh masuk ruangan dengan lawan jenis berduaan. Dikasih tahu cara untuk menjaga diri. Kita sedang meracik ada program untuk pemberdayaan, karena jika perempuan Maluku Utara berdaya dan kuat, maka anak akan terlindungi. Untuk menguatkan mama-mama harus kuat secara ekonomi, harus bisa menghasilkan uang sendiri, harus bisa mandiri sehingga hidupnya bermartabat, ya. Akan dilakukan pelatihan dengan memapping potensi desa masing-masing, potensi diri masing-masing, sehingga keahlian yang diberikan tepat sasaran, modal yang diberikan tepat sasaran, menghasilkan usaha, diberikan literasi keuangan supaya tahu apa bedanya antara omset dan keuntungan. Ada yang tahu apa bedanya omset dan keuntungan? Ada tidak? Siapa yang punya usaha di sini? Siapa yang UMKM? Ada tidak yang UMKM? Tak ada. Semua minta suami. Ada yang UMKM tidak di sini? Tak ada. Mana? Kalau tanya gini semua berangkat tangan. Kalau tanya siapa mau modal, semua bilang dia UMKM. Dari warga Apa bedanya omset dan keuntungan? kalau omset itu kita hitung jumlah semua barang-barang yang ada di dalam usaha itu, sedangkan Barang kah uang? barang Omset itu uang. Jadi kalau barang masih ada dalam toko, belum terjual, itu bukan omset. Itu namanya persediaan. Omset kalau barang sudah dijual bulan itu, sudah dibeli sama orang, doi sumaso di popoji, itu namanya omset. Lalu habis itu kan, kalau dia punya modal toh, yang sisa di popoji, setelah buka itu uang buat beli barang, itulah keuntungan, ya. Yang boleh dipakai hanya setengah dari keuntungan, bukan pendapatan, ya. Makanya kalau jualan, doi selalu tara cukup, karena pendapatan dipikir itu milik, padahal belum milik, masih harus bayar utang. Nanti akan dilakukan kelas supaya semuanya cerdas keuangan. Mau? Nanti saya kenalkan Bu Uni dengan yang pihak yang akan ngajarin. Karena berapapun doi datang, kalau tidak bisa kelola doi dengan baik, tetap tak ada sisa, ya. Apresiasi kepada PKK dalam perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK, kegiatan sosial dilakukan, bantuan sosial diberikan, ada bantuan untuk posyandu, stunting, sembako, kursi roda, alat masak, hook, Philips, dan lain-lain. Saya sangat mendukung PKK untuk bekerja sama baik dengan semua dinas yang ada. Ada yang mau curhat? Ada. Sekolah su gratis? SMA su gratis belum? Sudah. Ibu muka sedih sekali. Kenapa Ibu? Apa yang mau disampaikan? Oh, Tara mau bilang apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan? Keluh kesah, curhat, atau so aman semua? Sudah? Tara ada? Tadi saya lewat dari Sidangoli ke Jelolo. Tahun ini sudah dianggarkan 2,5 miliar untuk selesaikan spot-spot 500 meter dan bikin drainase. Saya sudah lihat semua di tanjakan yang biasanya suka kecelakaan itu dibelokkan, itu semua akan dikerjakan. Kontrak kemarin sudah tanda tangan di awal Oktober. Mudah-mudahan Desember sudah selesai. Jelolo Sidangoli selesai.
Kemudian KD Ibu itu juga sudah dianggarkan tahun ini, mulai tahun depan pun ada bertahap tiap tahun sampai selesai. Ada juga kayaknya dari Galela ke KD ya. Iya, Galela ke KD ya. Tahun depan juga mulai, jadi suatu hari akan dari Halbar kalau ke Halut tak perlu putar lagi. Aman sudah ya? Sudah. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih Baku Bai, Jam Baku Mara, Jam Baku Lai, dengar-dengaran dengan Ibu Bupati. Kalau ada yang mau disampaikan, tinggal bicara baik-baik saja, tidak perlu demo-demo. Berdoa, jaga hati bersih supaya Tuhan kasih rezeki. Berdoa kepada Ibu Bupati, Pak Bupati, Tuhan berikan hikmat supaya bisa mengambil keputusan yang baik. Lalu sering-sering bagi itu doi buat bantuan-bantuan ke masyarakat ya. Oke. Oh, ada pasar murah di belakang, 500 paket, dapat 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak, kurang lebih 170.000. Tebus 50.000. Yang mau silahkan ke sana. Ini program dari Pak Presiden Prabowo. Iya, siapa yang sudah dapat kupon? Sudah dapat kupon nggak? Belum? Bebas. Oh, belum dibagi. Penerimanya mana? Oh, tenda lain. Oh, mohon maaf, tenda lain. Ini sampai besok ya? Tambah lagi 500 atau 1.000 untuk yang lain, Pak Kadis ya. Ya. Ini program dari Pak Presiden Prabowo ditugaskan kepada Pak Mendagri. Pak Mendagri menugaskan kepada kepala daerah. Jadi kita Maluku Utara tahun ini ada 50 kali, 50 titik lah kita adakan seperti ini untuk supaya ibu-ibu bisa dapat sembako murah. Senang tuh kalau dapat sembako murah? Senang nggak Tarana? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jatuh kah dari lahir? Jatuh? Karena ibu udah sempat berjalan, jatuh kemudian terpisah berjalan. Oh, jatuh. Oh, sudah 4 tahun. Dicatat aja namanya. Nanti saya ada undang kayak terapi begitu nanti buat lihat siapa tahu bisa. Aduh, setengah mati ini kursi rodanya kurang bagus ini. Kursi rodanya dia ndak. Iya, bilang Dinsas yang beli kursi roda ini jelek kursi rodanya. Suruh beli lebih bagus. 10. Cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Oh, mau jadi polisi. Dia apa? Jatuh ibu, dia awal berjalan terus umur 7 tahun, setelah bisa berjalan sampai sekarang jadi dia sudah sekolah. Catat nanti saya bawa ke Jakarta. Saya dulu kan tidak bisa jalan juga. Iya. Ada yang bantu saya buat bisa jalan. Iya. Nanti coba dilihat siapa tahu bisa. Iya. Nanti coba dilihat ya siapa tahu bisa jalan. Ya, mau jalan. Iya. Ya, catat nomornya. Ikut saya berangkat aja yang tanggal 19 ini. Ya, mamanya yang mana? Saya. Ya, berdua ya. Nanti saya kasih lihat orang yang bantu saya bisa jalan. Ini dapat apa? Dapat beras. Oh, ini sudah dapat, nggak usah pasar murah lagi, nggak jadi. Pak Kadis, Pak Kadis pangan nggak jadi pasar murah. Ini sudah bagi sembako gratis. Besok sudah nggak usah pasar murah. Karena ini sudah bagi gratis. Jadi besok sudah tidak usah lagi. Ya, ini kan sudah dikasih gratis, yang itu malah bayar. Ini apa? Oh ya, dapat semua. Berapa paket? 150 ya. Ini 150. Oke. Dari mana? Desa mana? Dari sana ke sini berapa jauh? Oh, dekat. Ini sembako. Ini juga paket sembako. Ya, ibu dapat apa? Oh, sembako. Butuh apa? Butuh tongkat ya? Nggak mau tongkat? Nggak bisa pakai tongkat? Oke. Oma dapat apa? Oh, dapat tongkat. Nanti kalau ada jadwal operasi katarak. Ya. Bapak dapat apa? Horti. Oh, dapat bahan-bahan horti, cabai rawit. Ya, ini dapat apa? Blender. Punya apa? Bikin kue, usaha kue. Ada lagi. Dapat buku buat Gereja dan masjid. Oke.